53 Surabaya. Keep my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 53 Surabaya oleh Ibu Adelina Prisma Suharta SPB. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Kemudian marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakta Kesiswaan dari SMP Negeri 53 Surabaya, yaitu Ibu Ida Susilorini SSMSI. Kepada Ibu Ida Susilorini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas hingga saat ini. Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena Bapak Ibu telah bersedia melakukan peningkatan kompetensi melalui program pendidikan guru penggerak. Diharapkan dari sini Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi lebih untuk lembaga yang berdampak pada siswa kita maupun para stakeholders. Untuk kesempatan ini budaya positif. Melalui kesempatan ini kita akan mendapat pemahaman tentang keyakinan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, sehingga kita bisa menumbuhkan karakter-karakter siswa kita yang kritis, karakter-karakter siswa kita yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini merupakan langkah yang luar biasa, karena dari sini kita akan melakukan perubahan di mana kita yang terbiasa dengan reward and punishment, di mana kita terbiasa menjalankan tata tertib, itu mungkin kita bisa mengubah menjadi disiplin positif, di mana disiplin positif ini yang dilakukan secara berulang-ulang mampu menjadi kebiasaan dan budaya, sehingga dapat mencetak karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Tidak panjang yang saya sampaikan, semoga hal ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Baik, mungkin karena ini siang menjelang sore ya, sudah cukup menyita energi kita, tapi saya percaya Bapak Ibu luar biasa ini akan tetap semangat. Spendika pasti bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida atas sambutan yang diberikan.
Wah, sepertinya saya melihat dari wajah-wajah Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar ingin mengetahui ilmu baru dari Ibu Adelina Prisma Soeharta SPD. Oleh karena itu langsung saja kita sambut untuk Ibu Adelina Prisma Soeharta SPD. Silakan. Terima kasih Bu Sela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini bersama Ibu Bapak guru hebat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah kesibukan kita, di tengah kerepotan kita bersama anak-anak, panjenengan semua masih berkenan untuk duduk bersama di sini, belajar bersama, ya. Saya juga masih belajar, kita belajar bersama. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi kita mulai saja mengumpulkan. Nah, ini profil singkat saya CGB angkatan 10 Kota Surabaya, dan di sini juga teman-teman ada beberapa yang seangkatan dengan saya. Semoga Bapak Ibu guru yang ada di sini juga nanti bisa menyusul, ya. Amin. Semoga Bu Irma bisa dilanjut. Nah, karena kita sudah lelah, sepertinya saya lihat wajahnya ada yang sudah mengantuk, ada yang sudah capek. Kita sekarang speaking sebentar saja dengan tersenyum selama 30 detik, tapi saya maunya panjenengan semua senyumnya berhadapan, berpasangan, lihat-lihatan selama 30 detik. Ini kayak kali Bu Sela bisa dengan Bu Irma yang merata. Monggo silakan berhadapan. Yuk. Biar kita bahagia dulu, happy dulu ya di sini. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1. Yuk. Monggo Berisa, baru kamu bisa di sini. Berisa di sini. Yuk, Berisa selamat datang. Kita mau speaking dulu Berisa. Jadi berhadap-hadapan, saling senyum selama 30 detik saja. 1, boleh berhadapan dengan belakang atau samping. Ya, 3, 2, 1, berikan senyum termanisnya. Oke, alhamdulillah. Ternyata bukan hanya tersenyum ya Bapak Ibu, tapi sampai ngakak-ngakak. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga speaking yang sederhana ini bisa merefresh sejenak ya sebelum kita mulai materi di hari ini. Nah, kita bikin kesepakatan forum diseminasi dulu. Ya, kalau kesepakatan kita bikin bersama ya Bapak Ibu ya. Mengikuti kegiatan dengan seksama. Sepakat? Sepakat. Saling menghargai antar peserta. Sepakat. Mempunyai kesempatan sama dalam bertanya atau berpendapat. Sepakat. Kenapa ada titik-titik di situ? Barangkali ada yang mau menambahi kesepakatan kita apa lagi? Apa ya Bu? Jangan lama-lama deh Bu, sudah capek gitu. Ya, nanti insya Allah 60 menit ke depan nih saya mohon ini waktunya. Ya,
Jadi yang di sebelah sini ganteng ini siapa nih Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, kemudian di sebelahnya ada gambar ibu guru, siswa, dan gambar sekolah. Loh, kok di bawahnya itu ada tulisan petani? Di bawahnya murid kok ada tulisan bisnis? Di bawahnya sekolah kok ada tulisan lahan atau sawah? Kenapa? Nah, ini merupakan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau mengumpamakan kita sebagai pendidik ini adalah seorang petani. Kemudian siswa kita adalah bibit yang kita tanam bersama. Dan sekolah adalah lahan kita atau sawah kita. Tentunya kalau kita menjadi seorang petani, pinginnya itu bibit yang tumbuh nanti yang bagaimana Bapak Ibu? Yang unggul, yang bagus, ya, yang kualitasnya super Bapak Ibu gitu ya. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan petani ini agar bibit yang dihasilkan, tanaman yang dihasilkan nanti jadi tanaman-tanaman yang unggul? Dipupuk, disiram, dirawat, diperhatikan seperti anak sendiri. Nah, ini bukan endorse kecap nih Bapak Ibu. Bukan endorse kecap. Jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Kalau kita petani berarti sawahnya itu diolah yang bagus, diberi pupuk, disiram dan lain sebagainya sehingga bibit yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, lingkungan yang positif ini tentunya terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif ini lama-lama akan menjadi karakter yang positif juga, karakter baik. Nah, karakter baik yang ada di sekolah itu nanti akan lama-lama membudaya. Nah, itu adalah tujuan kita, menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, apa sih budaya positif itu? Berarti budaya positif sekolah itu merupakan perwujudan dari kebiasaan dan karakter baik yang diyakini bersama dan diterapkan di sekolah. Kira-kira di sekolah kita apakah sudah tercipta budaya positif? Sudah? Adakah yang bisa membantu saya memberikan contoh? Bu Tias, budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita? 5S. 5S bisa disebutkan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Eriza mungkin ada tambahan. Sholat duha setiap pagi. Sholat duha setiap pagi, luar biasa. Terima kasih. Itu merupakan budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Di sana sini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep inti budaya positif, yaitu ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, lingkungan dan penghargaan, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, kita main-main dulu ya. Di sini permainannya namanya cobalah buka. Nah, coba kita bayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang ada dalam genggaman kita. Nanti Bapak Ibu bisa berpasangan ya. Bayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang harus jenengan pertahankan. Kira-kira kalau teman di sebelah jenengan ini ingin
di maksong ya, apa istilahnya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Bagaimana Bu Putri? Mempertahankan. Ada jawaban lain? Ini sangat berharga buatku. Kira-kira kalau ada orang lain yang ingin membukanya, apa yang akan dilakukan? Bisa dipraktekkan Bu Putri. Gimana caranya mempertahankan? Coba dirayu, dimarahi itu enggak apa-apa. Dia dibuka genggamannya. Apa yang kamu pegang itu? Bolehkah aku melihatnya? Iya dong. Pinjam. Bolehkah aku meminjam melihatnya? Sebentar saja. Kamu kan sangat cantik loh. Coba pinjam sebentar. Memang saja nanti kalau sudah saya kembalikan. Oke, Bu Putri bersikeras tidak mau membuka genggamannya Bapak Ibu. Nah, ini apa sih makna dari permainan ini? Jadi Bu Putri posisi kontrolnya ada di siapa? Di Bu Putri ya. Kalau Bu Putri tidak mau membukanya, meskipun Bu Ika tadi sudah merayu, kamu cantik loh, tetap nggak mau membuka gitu ya. Jadi posisi kontrol itu ada pada Bu Putri. Nah, itu sebenarnya korelasinya adalah ketika kita berhadapan dengan siswa, apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Semua yang dilakukan orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana kita bisa memanage, mengatur, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang baik kepada mereka sehingga bisa memunculkan hal-hal baik lain. Nah, ini miskonsepsi kita selama ini. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu cuma ilusi kita tidak bisa mengontrol mereka. Seharusnya mereka itu mau dari dalam dirinya sendiri ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin ini akan berdampak tapi tidak lama gitu. Jadi penguatan positif itu berdampak tapi tidak seterusnya karena ini masih dari dorongan dari luar gitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kayak tadi misalnya Bu Ika, ayo kita buka nggak sakno tambah aku membuat rasa bersalah gitu. Jadi apakah itu bisa menguatkan karakter? Itu hanya ilusi ya. Kalau kita berhadapan dengan murid, hal seperti itu sebenarnya hanya membuat murid merasa dirinya gagal, dirinya bersalah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu terus cilik nonton biasanya seperti itu ya kalau di kita ya. Nah itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya benar gitu ya. Jadi mereka juga punya hak untuk memilih nilai-nilai kebajikannya. Nah dari kontrol ini, bagaimana cara kita merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kalau pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita itu berpandangan bahwa kebutuhan kita dengan kebutuhan murid kita itu sama. Padahal yang sebenarnya kalau berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi point of view gitu ya, kalau bahasanya anak sekarang POV. Jadi setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita
kita itu kalau stimulus respon. Jadi orang lain tuh pandangannya harus sama dengan aku gitu ya. Tapi kalau teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan dari orang lain yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Semuanya pasti ada tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di sini kalau dibujuk sudah tidak bisa, ya dipaksa gitu ya. Tapi kalau yang di teori kontrol, kita berkolaborasi, bekerja sama sehingga menghasilkan konsensus atau kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan baru yang lebih baik tentunya ya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, menurut aku berarti aku sih menang gitu ya, kamu yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Kita mencari solusi bersama, tidak ada menang kalah. Lalu apa hubungannya teori kontrol ini dengan disiplin positif? Nah, sebelum kita tahu hubungannya disiplin, tentunya untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, kita tentu menginginkan siswa-siswi yang disiplin lagi, baik itu siswanya, gurunya, semua warga di sekolah ini harus disiplin. Nah, kembali gini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang seperti apa? Kak Tina. Disiplin itu yang taat kepada aturan yang sudah dibuat. Nuwun tak bilang taat kepada aturan yang sudah dibuat. Luar biasa jawabannya. Ada yang lain? Bisa. Kalau saya disiplin itu kesepakatan antar kelas atau dalam satu kelompok yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban Pak Bila dan Bu Sela. Sekarang kita lanjut. Apa sih disiplin itu? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya itu belajar. Kemudian dalam kamus lain juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu yang berarti murid atau pengikut. Kalau pengikut itu kan berarti belajar. Kalau mau mengikuti sesuatu berarti harus tahu tujuannya. Sepakat nih? Ini makna utama dari disiplin. Namun dalam budaya kita, kalau dengar kata disiplin itu pokoknya kepatuhan kepada orang lain atau kepada aturan yang sudah ada. Kemudian disiplin itu sehingga identik dengan ketidaknyamanan atau bahkan hukuman bagi siswa-siswi yang melanggar misalnya. Berarti kata disiplin itu jadi menyeramkan gitu loh bagi mereka, gitu Bapak Ibu. Karena mereka merasa aku belum bisa memenuhi itu. Nah, menimbulkan ketidaknyamanan, bukan malah identik dengan sesuatu yang kita hargai sebagai pencapaian atau tujuan bersama. Padahal tadi artinya kan kita belajar sebagai pengikut ya, harusnya tahu tujuannya itu apa sih, aku kok ada seperti ini kenapa sih gitu ya. Jadi mereka bisa mengetahui nilai-nilai baik yang ada. Nah, jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang muncul dari dalam. Jadi dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya
dilakukan berdasarkan motivasi dari dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena oh aku kok melanggar, kok aku dihukum, aku tak taat aja ya, atau kalau aku taat nanti aku dapat pujian dari guru. Bukan seperti itu, tapi disiplin positif itu yang muncul dari dalam diri. Suatu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, bersifat menyeluruh, umum, disepakati oleh semua orang, tidak terbatas beda bangsa, beda agama, kemudian beda latar belakang, gitu ya, tidak terbatas dengan itu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, kalau bisa kita mengarahkan tujuan dari perilaku yang dilakukan siswa itu sesuai keyakinan nilai-nilai kebajikan yang telah ada. Diane Goshen juga mengemukakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau orang sudah meyakini nilai kebajikan itu, maka motivasi intrinsik itu, motivasi yang dari dalam diri itu bisa terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan universal yang akan dicapai di lingkungan sekolah. Sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan yang ada di sekitar kita nih, tapi yang paling dekat dengan kita adalah ini contohnya, profil pelajar Pancasila. Ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Biar kita tidak ngantuk, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi profil pelajar Pancasila seperti ini ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritik. Sakit ya? Yuk, semuanya harus bersuara. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini adalah dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila yang kita harapkan itu bisa muncul kepada peserta didik yang ada di sekolah kita. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Di sini ada 3 jawaban Bapak Ibu. Yang berwarna merah, yang berwarna hijau, dan yang berwarna biru. Kira-kira panjenengan semua memilih yang mana yang sesuai dengan kata hati panjenengan selama ini? Aku yang merah, yang hijau, atau yang biru? Siapa yang belum? Bu Livi. Pilih yang mana? Nama
Yang warna antara merah, hijau sama biru Iya. gitu. Hijau. Yang merah, yang hijau atau yang biru? Kocok bensin mana sih? Yang hitam soalnya. Lebih ke biru-biru Bu. Lebih ke biru. Oke, silakan dibaca boleh Kris. Jadi Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, selain dicontoh, kalau saya sendiri mikirnya kalau ingin menghargai orang lain berarti harus menghargai diri sendiri gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Seperti itu ya. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Bu Livi memilih yang biru bahwa Bu Livi hadir mengajar tepat waktu itu motivasinya adalah karena ingin menghargai waktu, menghargai dirinya sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Nah, kenapa ada pertanyaan ini? Kira-kira apa nih Bapak Ibu yang membedakan antara merah, hijau dengan biru? Ada yang bisa membedakan nggak? Kira-kira tujuan kata Bu Irma yang membedakan itu tujuannya Bu Lina. Kira-kira kalau yang merah sama yang hijau itu tujuannya? Baik, terima kasih atas waktunya Bu Lina. Kalau menurut saya pribadi, kenapa yang untuk yang merah ini tujuannya adalah supaya tidak ditegur oleh atasannya, begitu. Menurutmu? Terima kasih Bu Irma. Kalau yang merah itu biar nggak ditegur Bu. Kalau yang hijau biar dapat hadiah, penghargaan, pujian. Tapi kalau yang biru dia tidak mengharapkan apa-apa Bu. Dia hanya ingin menghargai waktu dan menghargai diri sendiri sebagai teladan. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi itu kalau yang merah dan yang hijau ini tujuan motivasinya, pendorongnya itu dari luar gitu ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Kalau yang biru ini motivasi intrinsik. Insya Allah semua yang ada di sini semuanya biru. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang di kotak merah di atas itu motivasinya masih motivasi ekstrinsik atau eksternal, berasal dari luar. Kalau yang biru itu motivasi internal atau dari dalam diri. Nah, tugas kita adalah menumbuhkan motivasi internal itu dari dalam diri murid. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kamu melakukan ini berarti harus begini, tapi tidak harus menyakitkan. Gitu. Tapi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Selanjutnya, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa menimbulkan trauma. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, justru malah menguatkan. Selanjutnya, korban mendapat keadilan. Kalau yang ini korban bisa diabaikan, tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi mencari solusi kalau restitusi. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti
kemudian yang ini murid akan mendapatkan penguatan. Dan yang selanjutnya, yang ini perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan restitusi masalahnya dapat terpecahkan atau kita dapat solusi. Nah, kalau hukuman, sistemnya tidak berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau kita menghadirkan hukuman kepada siswa, terus siswanya tidak takut, maka sistemnya tidak akan berjalan. Karena dia hanya takut melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kalau sudah tidak takut dihukum, ya berarti nggak bisa jalan. Kemudian kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita yang harus memantau, mengingatkan konsekuensi. Tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka sudah bisa mempunyai kesadaran diri bahwa yang dilakukan itu sudah benar atau benar. Langsung ke sini ya. Kalau hukuman, peraturannya adalah ini sehingga kamu harus itu. Nah, itu identik dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi dikembalikan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi yang ditanyakan ke siswa itu keyakinan tentang nilai kebaikan yang ada dalam pikiran mereka. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi siswa diajak berdiskusi untuk mencari solusi. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan ya, biar tidak ngantuk. Di sebelah kiri itu ada tindakan guru. Nanti coba Bapak Ibu tebak apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja lukis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Itu yang terakhir tidak kompak lagi. Kita coba buka ya jawabannya. Mengambil. Nah, alhamdulillah. Benar ya? 1, 2, 3 hukuman. Yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi apa nih? Kalau tadi itu lari mengelilingi lapangan kok hukuman, tapi kalau di sini kok konsekuensi, ada yang bisa membedakan? Karena kalau yang terakhir ini kan pelajaran PJOK, kan pelaksanaannya kan di lapangan. Nah di situ hukumannya juga tidak terlalu berat, karena kan dia 10 menit terlambat nih, maka konsekuensinya berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Terima kasih Bu Tias, luar biasa sekali jawabannya. Benar ya Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu masih ada hubungannya dengan tindakan salah yang sudah dilakukan. Kalau ini tadi kan terlambat pada saat PJOK nih, jadi disuruh lari itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau terlambat hadir di sekolah terus disuruh lari, itu tidak ada hubungan. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ini tadi nggih, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, kalau konsekuensi itu stimulus respon, stimulus tanggapan. Kalau hukuman menghadirkan konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman membuat dia merasa marah, bersalah, dipermalukan, tidak merasa dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat dengan tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Yang ketiga, selain hukuman dan konsekuensi, ada namanya restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi itu penekanannya ada pada penguatan. Jadi bukan malah mereka merasa gagal, merasa bersalah, tapi malah dikuatkan melalui nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini bersama. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dihukum oleh penghargaan. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Kira-kira apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu mendengar kalimat tersebut? Dihukum oleh penghargaan. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman itu sebenarnya adalah hal yang sama, yang bukan solusi untuk menguatkan murid kita. Karena keduanya itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang dari luar, belum bisa memunculkan motivasi intrinsik. Sama, jadi kalau siswa itu diberikan penghargaan terus-menerus, itu bisa jadi juga tidak akan bisa menguatkan mereka. Jadi bisa juga penghargaan itu menjadi tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan temannya. Ranking 1 misalnya, ada rankingan di kelas, kemudian dia di ranking terakhir, dia bisa jadi merasa minder, malu, iri mungkin ya. Kemudian apalagi temannya yang satu-satu disanjung, dia malah merasa berkecil hati. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan yang berlebih untuk murid kita itu juga tidak baik, karena itu merupakan motivasi eksternal. Nah, bagaimana Bu? Nggak boleh melakukan, nggak boleh ngasih hukuman. Nanti penghargaan juga tidak baik. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan bentuk program kebajikan dengan memberikan apresiasi kepada murid kita. Apresiasi itu dalam bentuk apa? Bisa memberi dukungan secara khusus, kemudian bisa memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid, kemudian memberi pengakuan yang konsisten dan fokus pada prosesnya, bukan hanya pada hasil. Contohnya ini kalau dalam percakapan ini, kalau kita biasanya memberikan penghargaan, hadiah, tapi ini kita bicara begini saja, ini bisa menguatkan murid kita. Kemarin saya perhatikan kamu melakukan hal baik ini ya, itu bisa menguatkan mereka. Kemudian nilai kebajikannya misalnya disebutkan, rasa empatimu besar sekali. Ini lebih spesifik. Oh, berarti aku bisa memunculkan empati ya. Rasa empatimu besar sekali loh, kemarin kamu sudah nolongin temanmu, terima kasih ya. Seperti itu saja sudah mengapresiasi murid kita sehingga dia bisa memunculkan motivasi yang lebih besar. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi sekecil
suatu hadiah atau memuji yang terlalu berlebihan. Jadi kita spesifik langsung sebutkan kebaikannya apa. Yang selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa ya bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya? Bu Ais mungkin? Terima kasih atas kesempatan ini. Menurut saya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sedikit berbeda. Kalau peraturan kelas, kesannya aturan itu sesuatu yang disepakati memang, tapi mungkin ada yang masih kurang setuju atau bagaimana. Dan kesannya biasanya kalau peraturan itu mau tidak mau harus dilaksanakan, ada juga konsekuensinya. Kalau keyakinan kelas biasanya itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, lebih cenderung mengajak seperti itu. Matur nuwun Bu Ais, luar biasa sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ais. Alhamdulillah, semangatnya masih luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi benar yang disampaikan Bu Ais nih, peraturan dan keyakinan itu hal yang berbeda, meskipun secara kasat mata sekilas itu hal yang sama. Kalau peraturan itu lebih satu arah, jadi sudah ada kita patuhi. Tapi kalau keyakinan itu kita yakini bersama, maka kita membuatnya juga bersama-sama, mencapai suatu kesepakatan yang bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau kita sudah mengajak murid kita membuat keyakinan kelas, itu artinya mereka paham tujuannya, bukan hanya dilarang begini, dilarang begitu, jangan begini, jangan begitu. Mereka tidak tahu kenapa sih kok aku gak oleh ngono. Justru pada beberapa murid itu mereka akan tambah penasaran, nyoba-nyoba itu. Tapi kalau kita sepakati bersama tentang nilai kebajikan yang ada, kita yakini bersama, maka murid kita tahu tujuannya. Oh, aku nggak boleh itu karena begini, karena tidak baik, karena begini, mereka tahu. Nah, pembentukan keyakinan kelas, saya rasa di sini sudah berpengalaman semua nih dalam membentuk keyakinan di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Tadi dia lebih umum karena dia mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi sedikit saja kalimatnya simpel, tapi itu bisa diingat dengan jelas oleh anak-anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tadi ya, kalau keyakinan berarti kita membuatnya bersama, diyakini bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tugasnya kita sebagai guru. Apakah keyakinan kelas itu masih relevan? Apakah ada yang perlu ditambahkan untuk siswa yang dalam keadaan yang berbeda? Itu bisa kita perbaiki. Nah, bagaimana pembentukannya? Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah apa istilahnya? Sudah pro. Iya, sudah pro. Iya, sudah pro ya. Sudah pernah mengalami ini semua, membuat keyakinan kelas. Jadi mengajak murid untuk curah pendapat dulu, kemudian guru bisa menuliskan hasilnya di papan sehingga semua murid yang ada di kelas itu bisa melihat, menyaksikan gitu. Kemudian meninjau kembali hasil diskusi, meninjau ulang keyakinan kelas untuk menyatukan beberapa peraturan yang memiliki nilai kebajikan yang sama. Misalnya gini, melaksanakan piket setiap hari. Kemudian yang satunya dilarang membuat
membuang sampah di dalam kelas misalnya. Nah, dari kedua hal tersebut itu sebenarnya memiliki nilai kebajikan yang sama, yaitu menjaga kebersihan. Bagus sekali. Jadi itu maksudnya yang di sini. Jadi dari beberapa kata yang berlarangan tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah itu ternyata dia ada di kelompok nilai kebajikan yang sama. Maka yang perlu kita tuliskan adalah nilai kebajikannya saja, karena dia bersifat lebih umum tadi, lebih universal. Kemudian membuat desain dan mencetak keyakinan kelas serta menempelnya di dinding kelas dengan memilih tempat yang strategis dan mudah dibaca. Ini untuk mengingatkan mereka terus tentang keyakinan yang sudah dibuat, ya, ditempel di dinding kelas, di pojok baca dan lain sebagainya. Nah, ini contoh keyakinan kelas: datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, apalagi Bapak Ibu kira-kira? Bertutur kata yang baik terhadap guru. Bertutur kata yang baik kepada guru. Terima kasih Bu Sela. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kira-kira Bapak Ibu datang ke 53 ini untuk bekerja. Motivasi terbesarnya dalam bekerja itu apa kira-kira? Bolehkah saya tahu? Bolehkah saya tahu, Bu Ika? Monggo Bu Ika. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, gitu ya. Iya, kita harus realistis ya Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kalau kita bekerja, kita dapat uang, kita bisa makan, gitu ya. Kemudian kalau kita dapat uang, kita bisa shopping, kita bisa happy dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kebutuhan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Mohon maaf nih kalau bahasa Inggrisnya salah Bu Putri. Ada guru bahasa Inggris di sini. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Selanjutnya ada kesenangan atau fun. Kemudian ada penguasaan atau power. Nah, kalau bertahan hidup ini tentunya yang berhubungan dengan tadi ya Bapak Ibu. Kalau dapat uang kita bisa makan, kita bisa bertahan hidup. Tentang kesehatan, rumah, kebutuhan sehari-hari seperti itu bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk bisa memberi dan menerima, rasa diterima dalam kelompok, disayangi dalam keluarga, kemudian mendapatkan teman, menjadi bagian dari suatu kelompok dan lain sebagainya. Kekuasaan atau power, kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap berharga, yang bisa membuat perbedaan. Aku iso ini, aku lebih bisa itu, gitu ya. Kemudian memiliki pencapaian, kompetensi, kemudian diakui, dihormati, itu merupakan kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Yang selanjutnya kebebasan. Ini kebutuhan kebebasan menginginkan pilihan, kemudian banyak bergerak, suka mencoba dan lain sebagainya yang bisa membuat kita fun, kita senang. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah, ini menikmati apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita coba analisis bersama Bapak Ibu. Di sini ada Bimo. Bimo ini seorang anak TKB. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai.
kendaraan bermotor. Nah, tingkahnya ini membuat gurunya menjadi bingung dan seringkali mengejarnya. Jadi setiap kali Bimo itu berlari ke arah jalan yang ramai, gurunya akhirnya ngejar dia. Nah, setelah ditanya ternyata Bimo ini memunculkan suatu respon, memberikan respon. Kira-kira kalau responnya Bimo yang pertama dia bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru loh. Kira-kira itu kebutuhan apa yang masih kurang dari Dimas? Kasih sayang. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa kira-kira? Kesenangan, kasih sayang. Oh, ada perbedaan. Yang di sini kesenangan yang pertama, kasih sayang yang kedua. Yang di sini kasih sayang yang pertama, kesenangan yang kedua. Selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar-kejar aku terus. Apa kira-kira? Penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, makanya aku pengen lari-lari di luar. Kira-kira motif apa kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Bimo? Kebebasan. Coba kita cek bersama-sama. Cek. Dadah. Nah, tangan untuk kita semua. Jadi yang pertama itu kebutuhan akan kesenangan yang belum dipenuhi Bimo. Jadi dia bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kata itu ya kuncinya ya, seru. Jadi dia senang. Kemudian yang kedua, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, dia merasa diperhatikan dan dikejar gurunya. Jadi dia butuh kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku. Itu penguasa. Dia merasa bisa membuat orang lain melakukan yang dia inginkan. Aku bosan belajar mewarnai terus. Bosan. Di sini ya kuncinya, dia ingin kebebasan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ketika seorang murid itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini, itu dia pasti punya suatu tujuan. Semua yang dilakukan murid kita itu memiliki tujuan, dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari dalam dirinya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah melakukan penanganan yang tepat dengan mengidentifikasi, oh anak ini kok kayak gini ya. Kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi, sehingga dapat membantu murid dalam mencari solusi dari permasalahannya. Nah, dalam prakteknya bersama murid itu kita bisa menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat, sehingga kita bisa melakukan penanganan yang tepat pula. Nah, posisi kontrol yang seperti apa sih? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Bu Putri sepertinya happy banget. Monggo Bu Putri, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bu Putri lebih condong kemana? Oh, kalau saya lebih ke guru sebagai teman. Insya Allah. Guru sebagai teman, boleh tahu nggak Bu alasannya? Kenapa kok menempatkan diri sebagai teman pada murid? Karena gini, anak zaman sekarang kan perlu pendekatan. Nah, jadi kita itu harus cosplay, istilahnya cosplay. Untuk menjadi teman, ya nanti kan biar tahu anak ini tuh gimana sih gitu, dalam pendekatannya. Oke, matur nuwun Bu Putri. Jadi kalau kita sebagai teman itu murid kita jadi lebih terbuka, ya Bu ya. Sehingga kita bisa menggali dari dalam dirinya, ada bisa jadi apa sih, mereka bisa lebih terbuka. Itu kalau dari Bu Putri. Mungkin yang lain ada yang mau Bu Hermin, kalau Bu Hermin lebih kemana Bu dari 5 posisi kontrol yang ada di depan?
Guru sebagai teman juga. Sama dengan Bu Putri. Iya. Ada kata lain yang berbeda Bu, aku nggak mau Bu. Fleksibel. Oke, ini menarik ya. Fleksibel. Fleksibel yang bagaimana? Berarti ya monggo. Aku fleksibel kok Bu. Kadang aku bisa jadi penghukum, kadang aku bisa jadi sesuai kebutuhan kan. Ribet. Monggo. Kalau saya sih ya, mungkin dari kelima ini yang sering itu penghukum. Oke. Jujur gitu lagi. Kalau tapi biasanya juga bisa sebagai teman kalau kondisi hatinya lagi baik gitu. Kalau anak-anaknya sudah nggak bisa dibilangi atau sudah 3 kali peringatan itu biasanya saya penghukum atau membuat merasa bersalah. Tepuk tangan. Ada kemudian itu fleksibel Bu. Saya tak kandani pisan pindho gak iso ya tak bengok. Ya apa iki sajane iso dikandani kok enggak gitu ya. Nah, coba kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol penghukum, itu biasanya kita akan memunculkan kata-kata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Awas. Kamu selalu saja salah. Arek iki terus. Gitu ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Bosen. Gitu ya. Biasanya kata-kata yang terlontar adalah yang seperti itu. Nah, kalau pada posisi pembuat merasa bersalah, itu kata-katanya halus, tidak menghardik, tidak membentak. Biasanya berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua tahu? Kamu nggak kasihan tahu sama orang tuamu? Ini membuat siswa merasa bersalah. Nah, mungkin kita merasa itu akan efektif nih Bapak Ibu. Tapi hal ini akan membuat mereka berada di posisi gagal. Jadi mereka merasa tidak berharga, merasa sudah bersalah mengecewakan orang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru posisi sebagai teman. Ini benar sekali yang dikatakan Bu Putri tadi. Kalau kita menempatkan posisi sebagai teman, murid akan merasa terbuka, lebih dekat dengan kita sehingga kita bisa menggali banyak dari mereka. Ini contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi banyak lobby-lobby di sana ya. Kemudian kadang ada yang menyampaikannya itu dengan guyonan, dengan tertawa dan lain sebagainya. Ini mungkin akan membuat siswa kita nyaman, tapi di sisi lain dia akan ada bergantung kepada kita gitu. Yang pertama bergantung, dan yang kedua mungkin dia akan bisa baik ketika hanya dengan guru ini saja karena dia merasa nyaman. Tapi ketika dengan guru lain yang berada di posisi kontrol berbeda, dia belum tentu akan menurut manut. Yang terakhir, nah ini tadi yang terakhir. Oh belum, yang terakhir. Ini masih dalam posisi kontrol pemantau. Kalau pemantau itu gimana nih Bapak Ibu kayaknya? Mengawasi gitu ya. Kalau memantau itu mengawasi di depan lobi. Bener. Sopo yo Senin gawe kaos kaki hitam. Sopo iki sing dasinya tidak benar, nggak pakai dasi dan lain sebagainya. Ini pemantau. Nah biasanya kalau kita menempatkan posisi sebagai pemantau, itu kita akan mengembalikan kepada peraturan dan konsekuensi yang ada. Misal datang muridnya pakai kaos kaki hitam di hari Senin. Peraturannya gimana? Konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya kalau pemantau seperti itu. Sanksinya apa kalau kamu sudah melakukan
itu pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer itu dari bahasa Inggris Ibu Putri. Manage. Kalau manage berarti mengatur. Guru di sini berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kita melakukan restitusi tadi bersama murid untuk mencari solusi. Apa yang biasanya dikatakan guru sebagai control manager? Guru akan menanyakan ini. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Apakah itu penting buat kamu? Jadi dikembalikan ke murid. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, menawarkan solusi? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini yang penting. Jadi murid itu diajak untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga akan muncul nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Oh iya sih, aku bisa jadi salah, melanggar ini, dia paham. Sehingga kita bisa membimbing, mengatur murid untuk bisa kembali ke kelompoknya itu dengan lebih baik dan lebih kuat. Bukan membuat mereka bersalah, bukan membuat mereka tersakiti, tapi membuat mereka lebih kuat. Nah, kita tebak-tebakan lagi ya. Ada sebelah kiri ada pernyataan, kemudian yang sebelah kanan kira-kira siapa yang mengatakan? Guru yang berada di posisi kontrol mana yang mengatakan seperti itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru, ayolah lakukan ini demi Bapak. Teman. Yang selanjutnya yang sebelah sini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ya? Teman. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi Manager. Dan yang terakhir, yang kompak, semuanya bareng-bareng. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kita cek ya Bapak Ibu. Yang pertama pembuat merasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, yang keempat itu pemantau. Kenapa pemantau? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kan beliaunya itu mengarahkan kepada konsekuensi ya. Kalau kamu pintar dapat stiker gitu ya. Jadi dia memposisikan sebagai pemantau. Yang ini manajer sudah benar, yang terakhir penghukum. Alhamdulillah, semoga kita semua yang ada di sini bisa menempatkan diri sebagai manajer. Luar biasa. Nah, untuk bisa menempatkan diri sebagai manajer, kita perlu prakteknya. Bagaimana caranya? Dengan segitiga restitusi. Kalau segitiga biru tahu ya? Kalau ibu-ibu tahu tepung. Kalau segitiga ini segitiga restitusi. Ini kebetulan ada warnanya biru dan merah. Boleh yang lain sebenarnya. Yang penting adalah ada 3 tahapan. Ada 3 sisi di sini yang mewakili 3 tahapan yang dilakukan oleh seorang guru ketika dia berada di posisi kontrol manager. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini guru mencoba apa kalau bahasa dekatnya ngedek. Jadi ketika ada murid yang bermasalah, kita tenangkan dirinya dulu, kita stabilkan identitasnya dulu. Bisa dengan mengucapkan kalimat seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu contoh kata-kata dalam kita menstabilkan identitas siswa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau gini. Dulu ibu juga pernah kok seperti itu. Distabilkan dulu agar dia bisa cooling down gitu ya. Bisa menumbuhkan motivasi bahwa dirinya itu bukan orang yang gagal karena melakukan kesalahan, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bukan berarti membenarkan kesalahannya nih Bapak Ibu, tapi dia mencoba untuk menggali kira-kira alasannya apa sih dia melakukan itu. Karena tadi kembali lagi, seseorang melakukan sesuatu itu karena pasti ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam dirinya. Kalimat yang bisa diucapkan adalah seperti ini: kamu tentu punya alasan melakukan ini. Kenapa? Itu kembali dari murid agar dia bisa terbuka. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia sudah terbuka nih, kita menawarkan solusi. Ada nggak cara lain selain kamu berbuat seperti itu? Misalnya dia rame di kelas, terus jawabnya iseng aja Bu, aku seneng kok gitu. Nah, kita tawarkan, kira-kira untuk menyalurkan kesenanganmu itu bisa nggak dengan yang lain selain membuat kado di kelas? Nah, seperti itu validasi tindakan yang salah. Bukan menghakimi kamu yang salah, bukan, tapi menawarkan sesuatu dan juga menanyakan tujuan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tadi sudah punya keyakinan kelas ini, jadi dikembalikan keyakinan apa yang kita sepakati selama ini. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai belum dengan keyakinan yang sudah kita buat? Kalau belum sesuai, apa yang kamu langgar? Itu bukan kita yang bukan keluar dari kita, nih. Kamu salah, sudah melanggar ini, itu bukan dari guru, tapi kita gali dari murid, sehingga dia menyadari sendiri kesalahannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang terakhir tentunya kita menawarkan solusi. Kalau sudah tahu salah, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa memperbaikinya? Itu juga perlu ditanyakan kepada murid. Nah, jadi segitiga restitusi ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nah, ini tadi sudah nih Bapak Ibu, kalau menstabilkan identitas itu mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kita berubah dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan ini bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik, menggali lagi nilai kebajikan apa yang kita yakini selama ini. Nah, di sini ada contoh kasus. Saya mau Bu Putri dan Bu Ika memerankan guru dan adik. Kalau kayak adik ya. Kalau jadi perempuan adiknya siapa ya? Ada. Monggo Bu Guru dan ada. Siapa yang mau jadi Bu Gurunya? Diganti nama nggak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa, monggo. Ika, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, tahu Bu. Kami itu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Monggo didiskusikan Bu Putri dan Bu Ika, kira-kira Kak Guru yang ada di situ sudah menempatkan
sebagai posisi kontrol apa nih? Monggo Bu. Kayaknya pemantau. Kayaknya pemantau. Kira-kira apa nih kata-kata kunci yang membuat Bu Putri mengarah ke pemantau? Konsekuensi. Ada kata konsekuensi. Kemudian ada yang lain kan? Apa ya? Sudah? Insya Allah. Oke, luar biasa sekali tepuk tangan untuk Bu Putri dan Bu Lika. Iya. Coba kita cek Bu Irma, benar enggak? Yeay, tepuk tangan. Posisi pemantau, benar sekali. Tadi di situ ada itu loh Bu, ada kata kunci konsekuensi. Jadi yang kedua itu 15 menit. Nanti kan dia tuh memantau, memperhatikan muridnya gitu. Kalau terus telat 15 menit, nah itu pemantau banget. Kemudian apa konsekuensinya kalau kamu melakukan kesalahan? Pemantau gitu. Oke, luar biasa. Selanjutnya kasus yang kedua. Siapa ya? Bu Ai. Monggo Bu Ai sama Bu Hermi boleh. Monggo, Bu Erwin gurunya. Anis, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dulu? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terangkan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak ada Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke, tepuk tangan yang paling semangat dong untuk Bu Ais dan Bu Hermin sudah memerankan ini. Kira-kira posisi kontrol apa Bu? Manajer? Kira-kira dari kata yang mana? Lu sudah keburu. Tidak apa-apa. Oke, manajer ya bisa baik sedikit. Oh, nah, sudah. Gimana kata kuncinya manajer? Oh, oke, luar biasa Bu Sela. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti dia menawarkan apa Bapak Ibu? Solusi. Ya, jadi mencari solusi. Kemudian apakah ada lagi? Iya. Sudah? Monggo dilanjut. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi. Monggo bisa diperhatikan, nanti mungkin ada kalimat yang merupakan ini validasi tindakan. Oh ini menstabilkan identitas. Oh ini menanyakan keyakinan. Monggo diamati.
yang bisa dicontohkan. Ada? Ya, yang pertama bahwa semua orang itu pasti berbuat salah. Tadi Bu Dina menyatakan, ya saya tahu posisi temannya Sawah itu salah Zevan, kemudian mengadem-ademkan apa itu, mendinginkan perasaannya Sawah bahwa Sawah juga di situ salah juga karena mendobrak meja, kemudian menanyakan alasan kenapa mendobrak mejanya Zevan, terus menanyakan juga kira-kira perbuatan itu termasuk sesuai sama keyakinan kelas atau tidak, terus menanyakan lagi solusinya apa yang harus diperbuat Sawah. Luar biasa, terima kasih Bu Sela dan teman-teman. Itu tadi adalah poin-poin penting yang ada pada segitiga restitusi. Semoga kita semua yang ada di sini tetap semangat dalam menghadapi murid-murid kita yang tentunya berbeda-beda karakter, berbeda latar belakang, berbeda juga kebutuhan yang belum terpenuhi dari diri mereka, sehingga kita bisa menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat. Oke, nomor 5. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ini ada satu kutipan dari Jawaharlal Nehru yang saya ambil. Budaya adalah pelebaran pikiran dan jiwa. Jadi kalau kita pikirannya sudah positif, jiwanya positif, insya Allah kita akan bisa menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di sekitar kita. Semoga itu juga bisa tercipta di SMP Negeri 53 Surabaya. Amin. Spendiga? Pasti bisa. Spendiga? Pasti bisa. Alhamdulillah, matur nuwun. Sudah mengikuti desiminasi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu ada dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan bersama hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk murid-murid kita di sekolah. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Lina atas kesempatan yang diberikan hari ini. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, ilmunya bisa terserap dengan baik meskipun sampai sore. Alhamdulillah, tapi nantinya kita bisa mempraktekkan langsung di sekolah, tentunya di SMP 53 Surabaya. Oke, akhir kata demikian dari kegiatan hari ini. Bila ada salah kata yang disengaja tidak